Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan sederhana untuk berlibur akan membawaku pada pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Aku Raka. Semua bermula ketika aku dan sahabatku, Dina, memutuskan mencari tempat tenang untuk beristirahat setelah beberapa bulan sibuk bekerja. Kami ingin tempat yang jauh dari keramaian kota, sesuatu yang sunyi, sejuk, dan berada di pegunungan. Di sebuah situs penyewaan villa, aku menemukan tempat yang terlihat sangat menarik. Sebuah villa tua di lereng gunung, dikelilingi hutan pinus dan kabut tipis yang membuatnya terlihat indah sekaligus misterius. Yang membuatku heran adalah harga sewanya sangat murah dibanding villa lain di daerah itu. Aneh juga, villa sebesar ini murah sekali, kataku sambil menunjukkan foto villa itu kepada Dina. Dina hanya tersenyum, justru bagus. Kita bisa hemat. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memesannya untuk 3 hari. Perjalanan menuju villa memakan waktu hampir 5 jam. Jalan semakin sempit ketika kami mendekati desa terakhir sebelum kawasan hutan. Kabut turun perlahan, membuat suasana menjadi sunyi. Akhirnya mobil kami berhenti di depan sebuah bangunan besar berwarna putih kusam. Cat dindingnya mulai memudar, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Namun anehnya, villa itu masih terlihat kokoh dan megah. Akhirnya sampai juga, kata Dina sambil turun dari mobil. Aku mengangguk, tetapi ada sesuatu yang membuatku sedikit tidak nyaman. Villa itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara orang, tidak ada lampu dari rumah sekitar. Hanya angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Saat aku hendak membuka pintu gerbang villa, seorang pria tua tiba-tiba muncul dari jalan kecil di samping hutan. Ia menatap kami dengan wajah serius. "Anak muda," katanya pelan, "kalian mau menginap di villa itu?" Aku mengangguk. Pria tua itu menghela napas panjang. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. "Kalau bisa, jangan sampai kalian berada di sana lewat tengah malam." Kalimat pria tua itu masih terngiang di kepalaku saat ia berjalan perlahan menjauh di jalan setapak yang berkabut. Aku dan Dina saling berpandangan. "Kenapa memangnya, Pak?" tanyaku cepat. Pria tua itu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah villa yang berdiri diam di depan kami, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Tempat itu tidak selalu sepi seperti yang kalian lihat." Sebelum aku sempat bertanya lagi, pria itu sudah melanjutkan langkahnya menuju desa. Dina tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Paling cuma cerita warga supaya orang tidak berisik di sini." Aku ikut tersenyum, meski di dalam hati ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Kami membuka gerbang besi villa yang berderit pelan. Suaranya bergema di halaman yang sunyi. Bangunan itu terlihat lebih besar dari yang terlihat di foto. Jendelanya tinggi, dengan tirai putih yang bergerak perlahan tertiup angin. Begitu masuk ke dalam, suasananya ternyata cukup nyaman. Ruang tamunya luas dengan sofa panjang dan perapian batu. Debu memang sedikit menempel di beberapa sudut, tapi secara keseluruhan villa itu masih layak ditempati. "Tidak menyeramkan sama sekali," kata Dina sambil menaruh tasnya. Aku mengangguk setuju. Kami mulai membuka jendela agar udara segar masuk. Kabut tipis dari luar perlahan menyelinap ke dalam ruangan, membawa hawa dingin khas pegunungan. Menjelang malam, suasana villa terasa semakin tenang. Kami memasak makanan sederhana di dapur dan tertawa membicarakan rencana liburan kami. Semuanya terasa normal. Terlalu normal. Hingga ketika aku sedang mencuci piring di dapur, aku mendengar sesuatu dari atas. Sebuah suara pelan, seperti benda berat yang bergeser di loteng. Aku menoleh ke arah langit-langit. "Din, kamu di atas?" tanyaku. Dari ruang tamu, Dina menjawab santai. "Aku di sini." Aku terdiam. Kalau Dina di ruang tamu, lalu siapa yang sedang berjalan di loteng villa itu? Hantu. Pertanyaan itu menggantung di kepalaku saat aku masih berdiri di dapur dengan tangan basah oleh air cucian piring. Suara itu terdengar lagi. Krek, krek.
seperti papan kayu tua yang diinjak seseorang. Aku menatap langit-langit dapur yang terbuat dari papan putih kusam. Di beberapa bagian terlihat retakan kecil akibat usia bangunan yang sudah lama. "Din, kamu yakin tidak naik ke atas?" tanyaku lagi dengan suara sedikit lebih keras. Dina muncul dari ruang tamu sambil membawa ponselnya. "Aku dari tadi di sini, Ra." "Kenapa?" Belum sempat aku menjawab, suara itu terdengar sekali lagi. Krek, kali ini jelas sekali. Dina langsung berhenti melangkah. Wajahnya berubah bingung. "Kamu dengar juga?" Aku mengangguk perlahan. Kami berdua sama-sama menatap ke arah tangga kayu yang menuju lantai atas. Tangga itu berada di ujung lorong ruang tamu. Gelap, hanya diterangi lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit. "Paling cuma tikus atau kucing," kata Dina mencoba terdengar tenang. Aku berharap dia benar. Namun anehnya, suara langkah itu terasa terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Dengan rasa penasaran, aku berjalan mendekati tangga. Setiap langkahku terasa semakin lambat. Udara di sekitar tangga terasa jauh lebih dingin dibanding ruangan lain. Aku menyalakan lampu lorong. Cahayanya berkedip sebentar sebelum akhirnya menyala. Dina berdiri di belakangku. "Serius kamu mau cek?" bisiknya. Aku mengangguk. Tangga kayu itu mengeluarkan bunyi berderit pelan setiap kali kakiku menginjaknya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin mendekati lantai atas, udara terasa semakin sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara hewan malam. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar keras. Begitu sampai di lantai atas, aku melihat sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu kamar di kanan kiri. Semuanya tertutup. Namun ada satu hal yang membuatku langsung merinding. Di ujung lorong terdapat sebuah tangga kecil yang menuju ke loteng. Dan pintu loteng itu terbuka sedikit. Padahal saat kami datang tadi sore, aku yakin semua pintu di lantai atas tertutup rapat. Aku menelan ludah. "Din, kamu tadi buka pintu itu?" tanyaku pelan. Dina menggeleng cepat. "Tidak." Kami berdiri diam beberapa detik. Lalu tiba-tiba, brak, sebuah benda berat terdengar jatuh keras dari dalam loteng. Dina langsung memegang lenganku. "Apa itu?" Aku juga tidak tahu. Namun yang membuatku semakin merinding adalah suara berikutnya. Dari dalam loteng yang gelap, terdengar sesuatu seperti suara wanita yang sedang menangis pelan. Itu datang dari dalam loteng. Dina mencengkeram lenganku semakin kuat. "Aku tidak suka ini, Ra, kita turun saja," bisiknya dengan suara gemetar. Aku juga merasakan hal yang sama. Bulu kuduku berdiri, dan udara di lorong itu terasa semakin dingin. Namun rasa penasaran menahanku untuk mundur. Tangisan itu terdengar lagi. Pelan, panjang, seperti seseorang yang sangat sedih. Aku melangkah mendekati tangga kecil menuju loteng. Pintu kayunya terbuka sedikit, dan dari celahnya hanya terlihat kegelapan pekat. "Rak, jangan," kata Dina. Namun aku sudah berdiri tepat di depan pintu itu. Dengan tangan pelan, aku mendorongnya sedikit. Pintu loteng terbuka perlahan. Bau kayu tua dan debu langsung menyambut dari dalam. Ruangan itu sangat gelap, hanya sedikit cahaya dari lorong yang masuk melalui pintu. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sekarang suasananya benar-benar sunyi. Aku menyalakan lampu ponselku dan mengarahkannya ke dalam. Loteng itu ternyata cukup luas. Di sana ada beberapa lemari tua, kursi kayu rusak, dan tumpukan kardus berdebu. Namun tidak ada siapapun. Tidak ada orang, kataku mencoba menenangkan Dina. Dina masih berdiri di tangga dengan wajah pucat. "Lalu suara tadi dari mana?" Aku juga tidak punya jawaban. Saat aku hendak berbalik keluar dari loteng, tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Di lantai loteng, tepat di dekat salah satu lemari tua, terlihat bekas goresan panjang pada papan kayu. Seperti bekas sesuatu yang pernah digeser berkali-kali. Aku mendekat dan menyorotinya dengan lampu ponsel.
Goresan itu mengarah ke satu titik di lantai. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang aneh. Salah satu papan lantai terlihat sedikit berbeda dari yang lain, seolah pernah dibuka lalu dipasang kembali. "Ra," panggil Dina pelan. "Ada apa?" Aku menunjuk lantai itu. "Sepertinya ada sesuatu di bawah sini." Dina langsung menggeleng cepat. "Jangan macam-macam. Kita baru datang." Aku hampir setuju untuk meninggalkannya. Namun saat aku berdiri, sesuatu tiba-tiba terjadi. Sebuah benda keras jatuh dari atas lemari tua di sudut loteng. Aku menoleh cepat. Lampu ponselku menyorot benda itu. Sebuah foto lama yang sudah menguning. Di dalam foto itu terlihat 3 mahasiswa sedang tersenyum di depan villa ini. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Namun yang membuatku merinding adalah satu hal. Di belakang mereka, tepat di tangga menuju loteng, terlihat sosok wanita lain berdiri dengan wajah pucat menatap kamera. Hantu. Aku menatap foto itu beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Jantungku berdegup semakin cepat. "Ra, itu siapa?" tanya Dina pelan. Aku menggeleng. "Tadi kamu lihat orang di loteng selain kita?" tanyaku balik. Dina langsung menjawab cepat. "Tidak." Aku kembali menyorot foto itu dengan lampu ponsel. 3 mahasiswa di depan terlihat jelas sedang berlibur. Mereka tampak bahagia, mengenakan jaket tebal seperti orang yang sedang menikmati udara dingin pegunungan. Namun sosok wanita di belakang mereka berbeda. Wajahnya pucat. Rambutnya panjang menutupi sebagian pipinya. Dan matanya, seolah sedang menatap lurus ke arah orang yang memegang kamera. Aku membalik foto itu. Di bagian belakang terdapat tulisan tangan yang sudah agak pudar. "Liburan Tahun Baru 2006. Di bawahnya tertulis 3 nama. Maya, Ardi, Lila. Dina menelan ludah. Berarti foto ini diambil hampir 20 tahun lalu. Aku mengangguk. Aneh sekali foto ini bisa ada di sini. Saat aku masih memperhatikan foto itu, tiba-tiba sesuatu membuatku berhenti bernapas sejenak. Lampu ponselku menyorot lebih jelas ke arah tangga loteng di dalam foto. Dan aku baru menyadari satu hal yang sangat mengganggu. Sosok wanita pucat di belakang mereka tidak ikut berpose. Dia hanya berdiri diam, seolah tidak disadari oleh 3 orang yang sedang berfoto itu. "Din," kataku pelan. "Iya? Menurutmu, yang di belakang itu siapa?" Dina menggeleng cepat. "Aku tidak mau tahu." Suasana di loteng tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Aku memutuskan memasukkan foto itu ke dalam saku jaketku. "Kita turun saja," kataku. Dina langsung setuju. Kami berdua berjalan menuju tangga. Namun ketika kami hampir sampai di pintu loteng, tiba-tiba terdengar suara dari bawah villa. Seperti pintu utama yang baru saja dibuka. Aku dan Dina saling menatap. "Ra," bisik Dina. "Bukankah tadi kamu sudah mengunci pintu depan?" Aku mengangguk perlahan. "Iya, aku sudah menguncinya." Kami berdua berdiri diam beberapa detik. Lalu dari lantai bawah, terdengar sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan masuk ke dalam villa. Jejak kaki hantu. Aku dan Dina langsung membeku di depan pintu loteng. Langkah itu terdengar jelas dari lantai bawah. Seperti seseorang yang berjalan pelan melewati ruang tamu. Dina menggenggam lenganku dengan kuat. "Ra, ada orang masuk?" bisiknya hampir tanpa suara. Aku mencoba berpikir cepat. Mungkin saja penjaga villa datang, atau seseorang dari desa yang ingin memeriksa tempat ini. Namun satu hal membuatku tidak tenang. Aku yakin tadi sudah mengunci pintu depan. Langkah kaki itu berhenti sejenak. Lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat ke arah tangga. Jantungku berdetak semakin cepat. Dina terlihat sangat tegang.
Aku memberi isyarat agar kami turun perlahan untuk melihat siapa yang ada di bawah. Tangga kayu kembali berderit saat kami menuruni anak tangga satu persatu. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Namun saat kami sampai di lantai bawah, ruangan itu kosong. Sofa, meja, dan perapian masih seperti tadi. Tidak ada siapapun. Dina langsung berbisik, tapi tadi jelas ada suara langkah. Aku mengangguk pelan. Mataku lalu mengarah ke pintu utama villa. Pintu itu masih tertutup. Aku mendekatinya perlahan. Dan saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Gagang itu basah dan dingin, seperti baru saja dipegang seseorang. Aku membuka pintu sedikit. Kabut malam masih tebal di halaman villa. Tidak ada siapa-siapa di luar. Aku hendak menutup pintu kembali ketika Dina tiba-tiba memanggil dengan suara gemetar. "Ra?" Aku menoleh. Dina berdiri di tengah ruang tamu sambil menatap lantai. "Ada sesuatu di sini." Aku mendekat. Di lantai kayu ruang tamu, tepat di depan tangga, terlihat bekas jejak kaki basah. Jejak itu tidak berasal dari luar. Jejak itu turun dari tangga lantai atas. Jejak kaki hantu. Aku dan Dina berdiri terpaku menatap lantai kayu ruang tamu. Jejak itu terlihat jelas dalam cahaya lampu yang redup. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Seolah seseorang baru saja berjalan turun dari atas. Namun yang membuatku merinding adalah satu hal. Jejak itu berhenti tepat di tengah ruang tamu. Tidak ada jejak menuju pintu keluar. Tidak ada jejak menuju dapur. Seolah orang yang membuat jejak itu menghilang begitu saja. "Ra, kita tidak sendirian di sini," bisik Dina. Aku mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup sangat keras. "Aku yakin ini ada penjelasannya," kataku, meskipun kata-kata itu terdengar lebih seperti usaha menenangkan diriku sendiri. Dina masih menatap jejak kaki itu. Aneh, jejaknya kecil. Aku ikut memperhatikan. Benar, jejak itu terlihat seperti jejak kaki perempuan. Lebih kecil dan ramping. Udara di dalam villa terasa semakin dingin. Angin dari luar membuat tirai jendela bergerak pelan. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada orang lain yang pernah masuk ke sini sebelum kita, kataku. Namun Dina langsung menggeleng. "Ra, jejak ini masih basah." Aku terdiam. Kalau memang begitu, berarti jejak ini baru saja muncul. Tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara lagi. Seperti benda berat yang dijatuhkan. Aku dan Dina sama-sama menoleh ke arah tangga. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Bukan benda jatuh. Bukan langkah kaki. Melainkan sesuatu yang jauh lebih membuat bulu kuduku berdiri. Dari lantai atas villa, terdengar suara seorang wanita yang sedang terisak menangis. Pelan, sedih, seolah tangisan seseorang yang sangat terluka. Dina langsung memegang lenganku erat. "Ra," suara itu dari loteng. Aku menatap tangga yang gelap. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dan di sela tangisan itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Seperti seseorang yang sedang berbisik pelan. Satu kata yang diulang-ulang. Bisikan itu terdengar sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat tubuhku merinding. Aku dan Dina saling menatap dengan wajah pucat. "Ra, kamu dengar juga?" tanya Dina dengan suara gemetar. Aku mengangguk perlahan. Tangisan dari atas masih terdengar, bercampur dengan bisikan yang seolah datang dari lorong menuju loteng. "Menurutmu, ada orang di atas?" tanya Dina lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau memang ada seseorang yang membutuhkan bantuan, aku tidak mungkin mengabaikannya begitu saja. Aku harus memastikan, kataku. "Ra, jangan," Dina langsung menahan lenganku. "Tadi kita sudah cek loteng dan tidak ada siapa-siapa." Aku menatap tangga itu lagi. Kegelapan di lantai atas terasa seperti menunggu sesuatu.
Namun bisikan itu terdengar lagi. Lebih lemah. Lebih menyedihkan. Tolong aku. Kata-kata itu membuat hatiku terasa tidak nyaman. Kalau ini hanya ilusi, kenapa terdengar begitu jelas? Aku mengambil senter dari tas yang ada di sofa. Kita lihat sebentar saja, kataku. Dina terlihat ragu, tetapi akhirnya ia mengikuti langkahku. Kami berjalan menuju tangga sekali lagi. Setiap anak tangga berderit pelan saat kami menaikinya. Udara di lantai atas terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tangisan itu kini terdengar lebih dekat, seolah berada tepat di balik pintu loteng. Aku menyorotkan senter ke lorong. Pintu-pintu kamar masih tertutup seperti sebelumnya. Namun saat cahaya senterku bergerak ke arah tangga loteng, aku langsung berhenti berjalan. "Rak, kenapa?" tanya Dina pelan. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku perlahan mengarah ke atas. "Din, kenapa? Pintu loteng tadi kita tutup, kan?" Dina mengangguk cepat. "Iya." Aku menelan ludah. Karena sekarang, pintu loteng itu terbuka lebar. Dan dari dalam kegelapan loteng, tiba-tiba terdengar suara benda-benda jatuh berantakan, seolah ada seseorang yang sedang mengacak-acak seluruh isi ruangan. "Hantu!" Suara benda-benda jatuh berantakan dari dalam loteng membuat kami berdua langsung berhenti di ujung tangga. Seperti kursi dan kotak kayu yang didorong dengan keras. Dina hampir berbalik turun. "Ra, ini sudah tidak wajar." Aku sendiri merasakan hal yang sama. Namun sebelum kami sempat melakukan apapun, suara itu tiba-tiba berhenti total. Loteng kembali sunyi. Terlalu sunyi. Aku mengangkat senter perlahan dan mendekati pintu loteng yang terbuka. Udara dari dalam terasa dingin menusuk. Saat cahaya senterku masuk ke dalam ruangan, aku langsung terdiam. Semua barang di loteng benar-benar berantakan. Kotak-kotak tua terbuka. Kursi kayu terbalik. Kardus yang tadi rapi kini berserakan di lantai. Padahal beberapa menit yang lalu ruangan itu masih tertata seperti sebelumnya. "Ra," bisik Dina dari belakang. "Apa?" "Lihat lantainya." Aku menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Dina. Di lantai kayu loteng itu, di antara debu dan barang-barang yang berserakan, muncul jejak kaki basah yang baru. Jejak itu perlahan bergerak menjauh dari kami, menuju sudut loteng, tepat ke arah papan lantai yang tadi terlihat berbeda. Dan saat aku menyorot ke sana, papan lantai itu sedikit terbuka. Seolah ada sesuatu yang baru saja mendorongnya dari bawah. Aku dan Dina saling menatap dengan wajah tegang. Jejak kaki basah itu berhenti tepat di depan papan tersebut. Aku berjongkok perlahan, lalu menyentuh ujung papan dengan tangan gemetar. "Rak, jangan dibuka," bisik Dina. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Aku mengangkat papan itu perlahan. Krik. Bau tanah lembab langsung keluar dari celah kecil di bawah lantai. Di dalamnya terlihat ruang sempit seperti lubang yang sengaja digali. Senterku menyorot lebih dalam. Lalu sesuatu yang pucat terlihat di sana. Aku membeku. Itu bukan batu. Itu bukan kayu. Itu adalah tulang tangan manusia. Dina menjerit pelan dan mundur beberapa langkah. Saat itulah dari belakang kami terdengar suara tangisan wanita lagi. Namun kali ini tangisan itu sangat dekat. Seolah berdiri tepat di belakang kami. Aku dan Dina menoleh bersamaan. Di ujung tangga loteng, berdiri seorang wanita berambut panjang. Gaun putihnya tampak kusam dan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya berdiri sambil menundukkan kepala. Udara di loteng terasa membeku. "Ra," bisik Dina dengan suara hampir tak terdengar. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan wajahnya pucat seperti orang yang sangat menderita. Lalu dengan suara serak ia berkata pelan, "Kenapa mereka meninggalkanku?" Lampu lorong tiba-tiba berkedip. Saat lampu kembali stabil,
Sosok itu sudah menghilang. Aku dan Dina tidak berani tinggal lebih lama di villa malam itu. Kami langsung turun, masuk mobil, dan menuju desa terdekat. Kami menemukan pria tua yang kemarin memperingatkan kami. Namanya Pak Surya. Setelah mendengar cerita kami, wajahnya menjadi serius. Ia lalu menceritakan kisah lama villa itu. 20 tahun lalu, sekelompok mahasiswa berlibur di sana saat malam tahun baru. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Maya. Pada suatu malam, Maya memergoki kekasihnya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri di loteng villa. Terjadi pertengkaran hebat. Dalam emosi, kekasihnya mendorong Maya. Tubuh Maya terbentur sudut tangga lalu jatuh. Ia meninggal karena pendarahan. Karena takut, mereka mengubur jasad Maya di bawah loteng. Pak Surya melanjutkan ceritanya. Selama bertahun-tahun, keluarga Maya mengira ia pulang lebih dulu dari liburan dan mengalami kecelakaan di perjalanan. Kebenaran tidak pernah terungkap. Namun sejak kejadian itu, villa mulai mengalami kejadian aneh. Orang-orang sering mendengar tangisan wanita dari loteng. Banyak pasangan yang datang untuk foto prewedding di sana tiba-tiba bertengkar dan membatalkan pernikahan. Banyak tamu yang menginap tidak kuat sampai tengah malam karena diteror suara benda jatuh dan penampakan wanita menangis. Pak Surya menatapku. Arwah Maya masih mencari keadilan. Kalimat Pak Surya membuatku berpikir keras. Jika jasad Maya masih tersembunyi di villa itu, berarti kebenaran belum pernah ditemukan. Aku menatap Dina. Kita harus melaporkannya. Dina terlihat ragu. Itu berarti kita harus kembali ke villa itu. Aku mengangguk. Malam berikutnya kami kembali bersama Pak Surya. Namun saat kami masuk villa, suasana terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tangisan wanita kembali terdengar dari loteng. Seolah arwah itu menunggu kami kembali. Kami naik ke loteng bersama Pak Surya. Papan lantai yang kami buka semalam masih terbuka. Pak Surya menyorotkan senter ke dalam lubang itu. Ia langsung terdiam. Di dalam tanah terlihat sisa kerangka manusia. Tidak lama kemudian polisi datang setelah laporan kami. Penggalian dilakukan malam itu juga. Dan kebenaran yang selama 20 tahun tersembunyi akhirnya terungkap. Kerangka itu benar milik Maya. Kasus lama yang sempat dianggap kecelakaan akhirnya dibuka kembali. Polisi mulai mencari 2 orang yang terakhir bersama Maya saat liburan itu. Dan untuk pertama kalinya, tangisan dari loteng perlahan berhenti. Malam itu villa terasa berbeda. Udara yang sebelumnya terasa berat kini mulai terasa lebih tenang, meskipun suasananya masih sunyi dan mencekam. Polisi masih berada di halaman villa ketika penggalian selesai dilakukan. Kerangka yang ditemukan di bawah lantai loteng dibawa keluar dengan hati-hati. Aku berdiri di dekat tangga bersama Dina dan Pak Surya. Wajah pria tua itu terlihat sangat lelah, seolah ia telah memikul beban berat selama bertahun-tahun. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau Bapak sudah curiga sejak dulu, kenapa Bapak tidak melaporkannya?" Pak Surya terdiam beberapa saat. Ia menatap lantai kayu villa yang sudah tua. Kemudian ia menarik napas panjang. "Karena dulu, saya tidak punya bukti apapun." Ia mulai bercerita perlahan. 20 tahun lalu, Pak Surya hanyalah penjaga kebun di sekitar villa. Saat para mahasiswa itu datang berlibur, ia hanya melihat mereka beberapa kali di halaman. Malam tahun baru itu, ia sempat mendengar suara pertengkaran dari dalam villa. Namun ia tidak berani masuk karena mengira itu hanya masalah biasa di antara anak muda. Keesokan harinya para mahasiswa itu pergi. Mereka mengatakan bahwa Maya pulang lebih dulu ke kota. Tidak ada yang terlihat mencurigakan saat itu. Beberapa hari kemudian barulah kabar tentang kecelakaan Maya di perjalanan pulang tersebar. "Saya sempat merasa ada yang aneh," kata Pak Surya pelan. "Tapi tidak ada yang bisa saya buktikan. Tanpa jasad, tanpa saksi, dan tanpa bukti apapun, cerita itu akhirnya dianggap selesai." Sejak saat itu villa mulai mengalami kejadian aneh. Orang-orang sering mendengar tangisan wanita dari loteng.
Benda-benda sering jatuh sendiri. Bahkan beberapa tamu melihat sosok perempuan berdiri di tangga pada tengah malam. Pak Surya hanya bisa memperingatkan setiap orang yang datang. Saya selalu bilang jangan tinggal sampai lewat tengah malam, katanya. Karena setiap kali ada orang yang terlalu lama di sini, teror itu selalu muncul. Ia menatap ke arah loteng. Sepertinya arwah Maya hanya ingin satu hal. Aku menatapnya. Apa itu, Pak? Pak Surya menjawab pelan. Ia ingin kebenaran ditemukan. Kata-kata Pak Surya menggema di pikiranku saat malam semakin larut di villa itu. Polisi masih bekerja di halaman, sementara beberapa petugas mulai memeriksa setiap sudut bangunan, terutama loteng tempat jasad Maya ditemukan. Aku duduk di tangga villa bersama Dina. Rasanya sulit dipercaya bahwa di bawah lantai loteng itu selama 20 tahun tersimpan sebuah rahasia besar. Tidak lama kemudian, salah satu polisi mendekati kami. Kami sudah memeriksa laporan lama tentang hilangnya Maya, katanya. Ternyata kasus kecelakaan yang dulu dianggap menimpa Maya memang pernah dicatat, tetapi tidak pernah benar-benar diselidiki secara mendalam karena tidak ada bukti kuat. Namun penemuan kerangka malam ini mengubah semuanya. Nama-nama yang tertulis di foto lama yang kutemukan di loteng, Maya, Ardi, dan Lila, kini menjadi petunjuk penting. Polisi mulai mencari keberadaan Ardi dan Lila yang ternyata masih hidup dan tinggal di kota yang berbeda. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul. Keduanya akhirnya dipanggil dan diperiksa oleh polisi. Pada awalnya mereka mencoba mengelak, tetapi setelah bukti kerangka dan keterangan lama dikumpulkan, kebenaran mulai terungkap. Pada malam tahun baru itu, Maya memang memergoki Ardi berselingkuh dengan Lila di loteng villa. Pertengkaran besar terjadi di tangga. Dalam emosi dan kepanikan, Ardi mendorong Maya hingga ia jatuh dan terbentur sudut tangga. Maya meninggal karena pendarahan. Karena takut masa depan mereka hancur, Ardi dan Lila memutuskan melakukan hal yang paling mengerikan. Mereka mengubur Maya di bawah lantai loteng dan berpura-pura bahwa Maya pulang lebih dulu. Setelah 20 tahun, rahasia itu akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Ardi dan Lila akhirnya ditangkap oleh polisi. Kabar itu menyebar hingga ke desa kecil tempat villa itu berdiri. Malam ketika berita itu sampai kepada kami, aku kembali berdiri di halaman villa bersama Pak Surya. Udara terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi tangisan dari loteng. Tidak ada suara benda jatuh. Pak Surya menatap villa itu dengan tenang. Sepertinya, Maya akhirnya bisa beristirahat. Aku menatap jendela loteng yang gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke tempat itu, villa itu benar-benar terasa sunyi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sehari-hari setelah penangkapan Ardi dan Lila, sebuah mobil berhenti di depan villa. Pagi itu udara pegunungan terasa dingin, dan kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon pinus. Aku, Dina, dan Pak Surya sedang berdiri di halaman ketika beberapa orang turun dari mobil tersebut. Seorang wanita paruh baya berjalan paling depan. Wajahnya terlihat tegar, tetapi matanya sembab seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan kesedihan. Pak Surya berbisik pelan kepadaku. Itu keluarga Maya. Hatiku terasa berat mendengarnya. Wanita itu berjalan perlahan menuju villa. Tangannya gemetar ketika memegang pagar kayu di halaman. Apa benar anak saya ditemukan di sini? Tanyanya dengan suara lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Pak Surya yang menjelaskan semuanya dengan tenang. Ia menceritakan bagaimana jasad Maya ditemukan di bawah lantai loteng. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Selama 20 tahun, keluarga Maya hidup dengan keyakinan bahwa putri mereka meninggal karena kecelakaan di perjalanan. Mereka bahkan tidak pernah tahu bahwa Maya tidak pernah pulang dari villa ini. Beberapa anggota keluarga lain ikut masuk ke dalam villa bersama polisi. Aku melihat mereka berdiri di bawah tangga menuju loteng. Suasana di dalam rumah itu berubah menjadi sangat hening.
Salah satu pria yang mungkin kakak Maya menatap ke arah tangga dengan mata berkaca-kaca. "Selama ini, dia sendirian di sini," katanya pelan. Tidak lama kemudian mereka naik ke loteng, tempat di mana semuanya akhirnya terungkap. Beberapa menit kemudian terdengar suara tangisan dari atas. Tangisan keluarga yang akhirnya mengetahui kebenaran yang selama 20 tahun tersembunyi. Aku berdiri di halaman villa sambil menatap jendela loteng. Angin berhembus lembut. Untuk sesaat, aku merasa seperti melihat bayangan seorang wanita berdiri di sana. Namun kali ini wajahnya tidak lagi penuh kesedihan. Seolah ia sedang menatap keluarganya untuk terakhir kalinya. Lalu bayangan itu perlahan menghilang bersama kabut pagi. Aku berdiri diam di halaman villa, mencoba memastikan apakah yang kulihat benar-benar nyata atau hanya bayangan mataku saja. Beberapa saat kemudian keluarga Maya turun dari loteng. Wajah mereka masih dipenuhi air mata, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari ekspresi mereka. Bukan hanya kesedihan, ada juga rasa lega. Seorang pria yang tadi berdiri di tangga, yang ternyata adalah kakak Maya, mendekat ke arah Pak Surya. "Terima kasih sudah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun," katanya dengan suara berat. Pak Surya hanya mengangguk pelan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Hari itu keluarga Maya memutuskan melakukan doa sederhana di halaman villa. Mereka menyalakan beberapa lilin kecil dan meletakkan bunga di dekat pintu masuk. Angin pegunungan bertiup lembut, membuat nyala lilin bergoyang perlahan. Ibunda Maya menatap ke arah villa dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan Ibu, Maya, selama ini Ibu tidak tahu kamu ada di sini." Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung di hutan seolah berhenti bersuara. Aku menatap ke arah jendela loteng sekali lagi. Untuk sesaat aku merasa seperti melihat tirai putih di sana bergerak pelan. Namun tidak ada sosok apapun. Tidak ada tangisan. Tidak ada suara langkah. Hanya ketenangan. Setelah doa selesai, keluarga Maya akhirnya membawa pulang sisa-sisa kerangka yang telah ditemukan untuk dimakamkan dengan layak. Mobil mereka perlahan meninggalkan halaman villa. Pak Surya menatap jalan yang mulai kosong. "Sekarang dia akhirnya pulang," katanya pelan. Aku mengangguk. Namun sebelum kami masuk kembali ke dalam villa, sesuatu tiba-tiba menarik perhatianku. Di tangga menuju loteng, terdapat setangkai bunga putih yang tadi tidak ada di sana. Aku berdiri diam menatap tangga menuju loteng. Dina yang berada di sampingku juga melihatnya. "Rak, itu bunga dari doa tadi, kan?" bisiknya. Aku mengangguk pelan. Namun kami semua tahu satu hal yang aneh. Bunga itu tadi berada di halaman villa, bersama lilin dan bunga lainnya yang diletakkan keluarga Maya. Tidak ada seorang pun yang membawa bunga ke dalam rumah. Pak Surya berjalan mendekati tangga. Ia mengambil bunga putih itu dengan hati-hati. Beberapa detik ia hanya menatapnya. Lalu ia tersenyum tipis. "Mungkin ini cara Maya mengucapkan terima kasih," katanya pelan. Aku menatap kembali ke arah loteng. Tidak ada lagi hawa dingin yang menyesakkan seperti malam pertama kami datang. Tidak ada tangisan. Tidak ada suara benda jatuh. Villa itu terasa berbeda. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang terungkapnya kasus Maya menyebar ke banyak tempat. Ardi dan Lila akhirnya menerima hukuman atas perbuatan mereka. Sementara villa di pegunungan itu perlahan mulai ditinggalkan orang-orang. Bukan karena teror, tetapi karena semua orang tahu tempat itu adalah saksi dari kisah yang menyedihkan. Suatu sore sebelum aku dan Dina pulang ke kota, aku berdiri sekali lagi di halaman villa. Kabut tipis kembali turun di antara pohon-pohon pinus. Aku menatap jendela loteng untuk terakhir kalinya. Kali ini tidak ada bayangan apapun. Hanya jendela tua yang tertutup tenang. Aku akhirnya menyadari satu hal dari semua kejadian ini. Kadang-kadang sebuah tempat terasa menyeramkan bukan karena ada sesuatu yang ingin menakut-nakuti kita, tetapi karena ada sebuah kebenaran yang terlalu lama tersembunyi. Dan ketika kebenaran itu akhirnya ditemukan,
Bahkan arwah yang paling terluka pun bisa beristirahat dengan damai. Sejak hari itu, villa tersebut tidak pernah lagi dikenal sebagai villa terkutuk. Penduduk desa mulai menyebutnya dengan nama yang berbeda. Villa Maya.